Alokasi memori secara berdekatan atau contiguous allocation. Memori utama umumnya dibagi ke dalam dua partisi utama ya. Yang pertama adalah sistem operasi. Nah, ini alokasi awal ya. Alokasi sistem operasi awal. Nah, memori dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk sistem operasi. Ini khusus untuk sistem operasi. Kemudian bagian kedua digunakan oleh proses user atau program aplikasi. Nah, yang diletakkan pada alamat memori yang tinggi atau besar ya. Itu alamat, bukan di alamat awal. Nah, alokasi proses user di memori itu bisa berupa single partition allocation atau satu partisi tunggal, bisa juga dalam bentuk multiple partition allocation atau alokasi partisi banyak. Nah, pada single partition allocation, sistem operasi diasumsikan di tempat memori yang rendah atau awal, sedangkan proses user atau aplikasi dieksekusi di memori yang tinggi atau di bagian bawah ya. Kode dan data dari sistem operasi ini harus diproteksi dari perubahan yang tidak terduga oleh program aplikasi atau proses user ya, untuk mengamankan bahwa sistem operasi tidak bisa diakses oleh sistem program aplikasi. Nah, proteksi bisa dilakukan dengan menggunakan register relokasi dan register limit. Register relokasi berisi nilai dari alamat fisik paling kecil dari memori, dan register limit berisi jangkauan alamat logis, dan alamat logis harus lebih kecil dari register limit, yaitu menggunakan MMU. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, menggunakan MMU. Jadi CPU ketika akan mengakses sistem operasi ya, ada limit apakah alamat yang diakses lebih kecil dari limit register ya. Kalau lebih kecil itu berarti diteruskan ya. Kemudian relocation registernya ditambah dengan alamat fisik. Relocation register itu alamat awal dari alamat sistem atau alamat proses yang akan dipanggil. Nah, pada alokasi partisi yang banyak ya, atau multiple partition allocation, ini umumnya digunakan pada sistem operasi yang sudah multi programming ya. Hanya saja derajat multiprogramming ini nanti akan dibatasi oleh jumlah partisi. Ada variable partition yang merupakan ukuran untuk efisiensi untuk kebutuhan sebuah proses. Nah, pada multiple partition allocation ini terdapat sebuah hole ya, atau bisa membentuk sebuah atau beberapa hole. Hole ini adalah blok memori yang tersedia ya, yang bisa digunakan oleh proses baru. Umumnya pada multiple partition allocation ini akan terbentuk hole dalam beberapa ukuran yang berbeda ya, yang nantinya ya, yang tersebar di seluruh memori. Ini kelemahan dari multiple partition allocation. Ketika sebuah proses datang, proses akan dialokasikan ke memori ya, ke hole yang tersedia yang ukurannya cukup untuk menampung proses baru tersebut. Nah, misal di sini ada proses 8 yang ukurannya pas dengan hole yang tersedia ya. Nah, proses ketika selesai dia akan membebaskan partisinya sehingga bisa digunakan oleh proses lain. Nah, misal ketika proses 8 selesai, dia akan membebaskan partisi yang ada di proses 8 sehingga bisa digunakan oleh proses lain, misalnya proses 9. Ketika proses 9 itu ukurannya kurang dari hole yang tersedia, maka akan terbentuk hole baru dan seterusnya.
Nah, sistem operasi pada alokasi ini akan memelihara informasi tentang partisi yang dialokasikan dan partisi kosong yang tersedia atau hole yang tersedia. Jadi sistem operasi akan menyimpan informasi ada beberapa hole yang tersedia di memori tersebut. Problem pada alokasi storage dinamis ya, yang multiple khususnya bisa mengakibatkan beberapa hole. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk mengisi hole oleh proses-proses yang baru. Yang pertama, first fit, yaitu memilih lubang pertama yang ditemukan yang cukup untuk proses tersebut. Jadi sistem akan men-scan alamat dari awal. Begitu ada hole yang cukup untuk proses yang baru, maka akan digunakan. Kemudian best fit, ini adalah memilih lubang terkecil yang cukup untuk proses. Jadi strategi ini membutuhkan pencarian seluruh hole yang tersedia. Jadi harus di-scan dari hole awal sampai hole terakhir. Kemudian dipilih hole yang paling kecil yang cukup untuk proses tersebut. Kemudian worst fit, memilih lubang terbesar yang cukup untuk proses. Nah, ini juga membutuhkan pencarian ya, scanning dari seluruh hole yang tersedia. Di antara ketiga algoritma tersebut, ya, first fit dan best fit umumnya lebih baik dibandingkan dengan worst fit ya, dalam hal penurunan waktu dan prioritas penyimpanan. Nah, first fit ini adalah algoritma yang lebih cepat dibanding ketiganya karena dia akan memilih langsung hole yang cukup. Tapi resikonya adalah first fit lebih banyak menghasilkan hole dibanding dengan best fit. Nah, dalam alokasi proses ya ke memori ini bisa mengakibatkan fragmentasi. Yang pertama, fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal adalah ketika terdapat cukup memori ya, ruang memori yang cukup untuk memenuhi permintaan tetapi tidak dapat dialokasikan. Kenapa? Karena total ya, memori yang kosong itu ternyata posisinya terpisah-pisah. Nah, ini namanya external fragmentation. Nah, ini biasanya terjadi ketika digunakan pemilihan hole dengan menggunakan strategi first fit atau best fit. Kemudian ada internal fragmentasi. Ini adalah ketika memori yang dialokasikan lebih besar dari memori yang diminta untuk satu partisi tertentu hanya berukuran kecil sehingga tidak dipakai. Solusi untuk masalah fragmentasi eksternal adalah dengan teknik pemadatan atau compaction, di mana seluruh lubang tadi yang ukurannya sebenarnya cukup untuk proses tapi tempatnya terpisah-pisah itu dikumpulkan menjadi satu. Jadi hole-nya dikumpulkan menjadi satu sehingga cukup digunakan untuk menempatkan proses yang baru. Pemadatan hanya dilakukan pada relokasi dinamis dan dikerjakan pada saat eksekusi. Nah, atau sering kita kenal dengan istilah defragmentation. Problemnya adalah ketika proses-proses yang dipindah itu sedang mengakses I/O, itu akan mengganggu proses yang dipindah, ya, dipindah di memorinya. Nah, ini contoh dari pemadatan, ya, pemadatan, di mana di sini ada terbentuk beberapa hole 400, 300, 200 dipadatkan. Di sini pemadatan yang pertama dengan memindahkan sejumlah 600 kilobyte proses. Jadi yang dipindah adalah proses 3 dan proses 4. Kemudian cara kedua di sini memindahkan sebanyak 400 kilobyte proses, yaitu yang dipindah hanya proses 4 ya, ke sini.
Kemudian cara yang ketiga adalah memindahkan 200 kilobyte proses. Jadi yang dipindah adalah proses 3, dipindah ke bawah. Ini beberapa cara pemadatan. Penggunaan memori berikutnya yaitu dengan menggunakan paging. Paging ini merupakan salah satu solusi yang digunakan sistem operasi untuk masalah fragmentasi eksternal. Di sistem operasi zaman dulu yang menggunakan alokasi partisi yaitu mempunyai masalah fragmentasi, khususnya fragmentasi eksternal. Nah, pada sistem-sistem saat ini umumnya sudah menggunakan paging, di mana memori yang digunakan itu tidak harus berurutan dan mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik yang terakhir tersedia. Jadi bebas, mau setiap proses yang jalan itu boleh menempati ruang memori yang ada dimanapun. Nah, memori fisik pada konsep paging ini akan dibagi ke dalam beberapa blok-blok yang ukurannya sama. Nah, blok-blok inilah yang disebut sebagai frame. Nah, semacam ini ada frame. Memori akan dipecah-pecah ke partisi-partisi kecil yang disebut sebagai frame. Kemudian proses yang berjalan itu akan menempati memori logis, sama dipecah-pecah ke dalam beberapa blok yang ukurannya sama seperti ukuran frame. Nah, blok-blok inilah yang disebut sebagai patch. Jadi sebuah proses itu akan dipecah-pecah menjadi ke dalam beberapa patch. Kemudian patch ini akan menempati salah satu dari frame. Jadi satu patch akan ditempatkan di frame tertentu. Kemudian sistem operasi akan menyimpan daftar frame-frame yang kosong atau yang bebas. Untuk menjalankan program dengan ukuran sekian patch, ini perlu menemukan sekian frame yang kosong atau yang bebas. Dan patch yang berjalan itu semuanya harus masuk ke frame yang masih kosong. Sistem operasi akan menggunakan tabel yang disebut sebagai patch table atau tabel patch yang digunakan untuk menerjemahkan alamat logis dari patch ke alamat fisik, yaitu frame. Nah, setiap alamat ini akan dibangkitkan oleh CPU dan membagi ke dalam dua bagian, yaitu patch number dan patch offset. Patch number ini digunakan sebagai indeks dalam tabel patch atau patch table, di mana patch table ini berisi alamat basis dari setiap patch memori fisik. Kemudian ada patch offset, ini mengkombinasikan alamat basis dengan patch offset untuk mendefinisikan alamat memori fisik. Nah, ini misalnya CPU ketika akan mengakses sebuah proses, memanggil misalnya sebuah instruksi dari sebuah proses, dia akan memanggil patch, patchnya. Dan di sini ada patch ini akan diterjemahkan ke dalam patch tabel. Ini patchnya ukuran kecil-kecil, kemudian diterjemahkan ke dalam patch table, akan dilihat ini alamat fisiknya di mana. Setelah ketemu, maka alamat fisik ini akan dibandingkan dengan logical address, baru ketemu alamat fisik. Ini adalah model pada alamat logis dan alamat fisik pada paging. Misal, sebuah proses ini berisi 4 page atau terdiri dari 4 page. Nah, 4 page inilah yang dibaca oleh sistem operasi pada alamat logis. Nah, kemudian page-page ini alamat fisiknya dapat diketahui melalui patch table. Nah, patch 0 itu ada di frame berapa?
Misalnya frame 1, patch 1 ada di frame 4, patch 2 ada di frame 3, patch 3 ada di frame 7. Jadi lokasi seluruh patch dari sebuah proses ini tidak harus berurutan secara fisik. Jadi secara fisik patch-patch ini di memori atau di RAM itu akan ditempatkan di frame-frame yang tidak harus berurutan, bisa terpisah seperti ini. Nah, ini contoh paging. Ini misalnya ada sebuah proses yang ukurannya 16 byte, ya, 16 byte, byte ke 0 sampai byte ke 15. Kemudian patch-nya itu berukuran 4 byte, berarti frame-nya juga 4 byte. Nah, ini adalah patch table untuk alokasi masing-masing patch, di mana patch 0 akan menempati frame 5, patch 1 frame 6, kemudian patch 2 frame 1 dan patch 3 di frame 2. Nah, di sini kita bisa lihat masing-masing patch tidak harus berurutan, ya, urutannya tidak harus sama. Jadi 0 harus di awal, 1 di berikutnya, patch terakhir di frame yang lebih besar atau paling besar, tidak harus. Nah, maka patch-patch ini akan ditempatkan di memori fisik, ya, sesuai urutan di patch table, di mana patch 0 itu akan menempati frame 5, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, frame 5, di mana frame 5 itu dimulai dari byte ke 20. Kemudian patch 1 itu ada di frame 6, yang dimulai dari byte 24, dan seterusnya. Ini misalnya memori yang ukurannya 32 byte, kemudian ini proses yang ukurannya 16 byte. Nah, ini kebetulan ukuran prosesnya itu sesuai dengan patch-nya, ya. Jadi patch akhir itu semuanya terpakai. Nah, ini untuk menghitung jumlah patch yang dibutuhkan, ya, dari sebuah proses. Karena sebuah proses bisa saja mengakibatkan fragmentasi internal. Apa itu fragmentasi internal? Nah, fragmentasi internal adalah ketika ada sebuah patch yang berisi tidak penuh, ya. Ada byte yang kosong yang tidak terpakai dalam sebuah patch. Misalnya, dalam sebuah sistem, ukuran patch-nya adalah 2048 bytes. Satu patch ukurannya 2048 bytes, atau 2 kilobyte, ya. Nah, ada sebuah proses yang ukurannya 72.766 byte. Misal ada proses ukurannya sekian. Nah, sehingga proses ini itu menghasilkan patch sebanyak 35 ditambah 1086 byte. Ya, di 35 bytes ini full, ya, 2 kilobyte plus 1 byte yang plus 1 patch yang ukurannya 1086 bytes. Maka terjadi fragmentasi internal di mana patch ke-36, ya, sebenarnya ada 36 patch, tapi patch ke-36 itu ada fragmentasi, di mana patch ke-36 ini ada sejumlah batch yang di dalam patch yang tidak digunakan. Totalnya adalah 962 bytes. Dan di patch 36 ini 962 bytes itu tidak terpakai. Ini namanya fragmentasi internal. Nah, ini sering terjadi. Worst case dari fragmentasi internal adalah satu frame dikurangi 1 byte. Nah, misal di sini patch yang dibutuhkan itu 36 patch ditambah 1 byte, maka fragmentasinya sejumlah 2047. Nah, ini
yang sering terjadi. Ya, itu kenapa memori walaupun banyak atau besar itu sering habis ya. Nah, itu karena beberapa proses sering mengalami fragmentasi internal, di mana bagian akhir dari proses itu tetap menggunakan satu page walaupun yang dibutuhkan setengah atau seperempatnya atau bahkan hanya 1%. Nah, rata-rata fragmentasi itu terjadi setengah dari frame ya, umumnya ya, tapi tetap saja satu frame itu yang digunakan walaupun page-nya cuma berukuran setengah, seperempat atau 1%. Jadi apakah sistem itu membutuhkan frame dengan ukuran yang kecil ya, sehingga meminimalkan terjadinya fragmentasi internal? Ya bisa saja, tapi hanya saja semakin kecil ukuran frame atau page itu bisa mengakibatkan seringnya atau banyaknya mengakseskan page table, penerjemahannya semakin banyak dan sebagainya. Ini membutuhkan proses yang besar juga, jadi kurang bagus juga kalau ukuran framenya atau page-nya kecil-kecil. Umumnya sistem saat ini ya ukuran page-nya tidak terlalu kecil ya, ukurannya semakin besar. Ini mengingat proses yang terjadi di sistem operasi atau ukuran proses atau program yang dijalankan juga semakin besar. Nah, pada sistem Solaris ini digunakan dua page ya, dua ukuran page 8 kilo dan 4 mega. 8 kilo itu untuk kasus yang paling kecil, 4 mega itu page normalnya. Nah, pandangan proses dan memori fisik saat ini merupakan dua hal yang berbeda ya. Proses itu menempati page ya atau memori logis, memori fisik atau RAM itu memori fisik ya atau alamat fisik. Nah, saat ini sistem operasi memandang alamat logis di proses dan alamat fisik di RAM itu dua hal yang berbeda. Nah, ini adalah frame yang masih bebas. Misalnya ada ini contoh lagi ya, ada proses yang akan dijalankan ya dari storage. Nah, dia akan menempati frame-frame yang kosong di memori atau di RAM. Program ini akan dimasukkan ke dalam beberapa page table. Proses baru ini akan diinputkan ke page table untuk bisa menggunakan frame-frame yang kosong di memori fisik. Nah, bagaimana ketika sebuah program dijalankan beberapa kali atau beberapa kali dengan menggunakan data yang beda? Ketika satu salinan kode ya, yang sifatnya hanya baca dibagikan di antara proses, misalnya ada text editor ya, kita buka Notepad beberapa kali ya, kan programnya sama-sama Notepad tapi isinya beda. Atau ketika ada beberapa thread yang berbagi ruang proses yang sama, atau ketika terjadi komunikasi antar proses yang akses data yang sama. Bisa datanya sama, bisa programnya sama. Ini bisa terjadi shared page-nya bisa digunakan bersama-sama. Di mana nanti setiap proses akan menyimpan salinan kode dan data yang terpisah. Kemudian halaman untuk kode dari proses tersebut ini dapat disimpan di ruang mana saja, di frame mana saja. Ini contoh proses 1 ya, proses 1 itu membutuhkan 4 page ya, dimana ini kode untuk eksekusinya ada 3 dan datanya 1 page ya, eksekusi
1 itu menempati frame 3, kemudian add 2 menempati frame 4, dan add execution-nya yang ketiga menempati frame 6. Kemudian data ada di frame 1. Nah, ini misalnya sebuah proses P1, aplikasi P katakanlah ya. Kemudian aplikasi P ini kita jalankan lagi untuk membuka data yang beda. Nah, yaitu menghasilkan proses 2. Proses 2 itu berisi add 1, 2, dan 3 karena programnya sama dengan P1, tapi datanya beda. Maka sistem operasi akan membuat page table add 1 itu akan ditempatkan di frame 1. Di frame 3 yang sama seperti di proses 1. Jadi sama. Proses yang ada di memori fisiknya cuma hanya satu. Walaupun alamat logisnya ada 2 untuk 2 proses yang beda, tapi alamat fisiknya tetap 1. Jadi pada proses 2, add 1, add 2, dan add 3 itu akan menempati frame yang sama, ada di frame yang sama, karena kode eksekusinya juga sama. Yang beda hanya datanya atau filenya, ya, file yang digunakan. Data 2 yang ada di proses 2 itu ada di frame 7. Begitu juga nanti kalau ada proses 3 yang berupa salinan dari proses 1 atau proses 2. Nah, proses 3 ini akan menggunakan frame yang sama, ya, jadi kodenya sama. Ada di frame 3, 4, dan 6, yaitu add 1, add 2, dan add 3. 3, 4, 6. Hanya saja proses 3 ini menggunakan data yang beda. Data ini akan ditempatkan di frame, misalnya frame 2. Nah, ini contoh ketika 3 buah proses itu menggunakan program yang sama. Nah, maka bagian kode eksekusinya itu hanya disimpan di memori 1 kali. Jadi page table-nya akan menuju ke frame yang sama, ya. Di ketiga proses ini akan menuju ke frame yang sama.